Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kenalin aku Devira. Lagi apa? Kamu ya, Salam jadi kenal juga. kamu di sini boleh anggap aku sebagai teman dan panggil aku dengan nama ataupun aku kamu dengan senyamannya kamu. Gimana kabarnya hari ini Aldi? Hari ini lumayan berat Lumayan berat. Kalau boleh tahu kenapa tuh? karena hari ini kebetulan malam itu nugas, terus harus bangun pagi banget buat ngejar kendaraan umum kan, karena ke kampus pakai kendaraan umum, terus sampai kuliah dari jam 8 sampai baru beres jam lumayan banyak lah SPX hari ini. Dan kebanyakan ada tugas akhir baru untuk proyek baru sebagai pengganti. Jadi berat banget sih. Padahal ini udah pertemuan terakhir tapi dikasih proyek Tampaknya kamu lagi ngerasa tertekan ya? banget. Tertekan banget. Sebelumnya ya, tadi kan aku baru nanya perasaan kamu. Sekarang aku mau ngasih tahu dulu bahwa di konseling ini ada 3 asas yang harus kamu terapin, yaitu yang pertama asas keterbukaan. Jadi sebisa mungkin saat kamu cerita itu tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun kamu berbohong gitu. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jadi tidak ada unsur paksaan saat kamu melakukan konseling ini. Dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan, di mana pembicaraan ini cukup dikit untuk kita berdua saja dan tidak boleh keluar kedengaran ke yang lain gitu. Jadi kerahasiaannya tuh harus terjaga. Oke. Jadi masalahnya di sini itu kamu tertekan karena lagi banyak tugas, ya tidak? Ya, banyak tugas. Banyak tugas. Selain banyak tugas nih, apalagi yang bikin kamu merasa tertekan? Kebetulan kan tugasnya ini proyek akhir ya. Proyek akhir di mana itu sebenarnya pengganti nilai ujian akhir dan dikerjakan secara kelompok juga. Tapi eh, udah sampai pertemuan terakhir pun teman-teman saya gitu ya yang ada di kelompok tuh kayak kurang aware gitu. Padahal kan ini tugas bersama. Cuman udah di calling itu masih kayak tetap wah susah banget responnya, susah banget betul suara mereka itu susah banget. Bahkan buat bantu-bantu hal kecil aja itu mereka kayak susah banget gitu buat dihubungin. Oke. Eh, aku bangga ya karena kamu bisa melewati hal ini. Kalau boleh tahu juga, kapan sih terakhir kali kamu itu merasa bahagia dan jauh dari tekanan ini? Bahagia ya sebelum tugasnya dikasih kayak gitu. Sebelum tugasnya dikasih. Ya. Jadi apa sih yang bakal kamu lakuin buat menyelesaikan masalah kamu ini? Saya masalah yang tadi berarti. Ya, tadi kan masalahnya teman-teman kamu kurang aware, jadi membuat kamu itu merasa tertekan. Itu kan masalahnya dan banyak tugas. Jadi apa sih yang kamu lakuin buat menyelesaikan masalah itu? Kalau buat nyelesain masalahnya sih sampai sekarang kayaknya evaluasi tuh belum ada ya. Cuman aku lebih ke ngalihin perhatian aku biar gak terlalu berat gitu. Main game atau enggak kayak ya lupain sejenak gitu ya soal mereka walaupun ujung-ujungnya keinget juga sih gitu. Nah, dari semua tekanan itu kan, gimana sih cara kamu
buat bisa bertahan gitu, menjalankan semua tekanan itu, menjalankan kayak pasti kan ke kampus juga lelah, jadi malas. Jadi gimana cara kamu biar bisa tetap bertahan menjalani hidup kamu, kehidupan kamu sehari-hari itu? Kalau buat bertahan sih mungkin karena punya tujuan juga kali ya, ingat tujuan, cita-cita juga. Kalau capek sih memang pasti ya, kadang sampai kampus energi itu udah habis karena perjalanan lumayan jauh juga. Ya palingnya hiburan sih, kayak mungkin weekend pergi keluar teman pasangan, atau kayak misalnya habis pulang kuliah lagi capek-capeknya mabar main game atau nonton bareng gitu. Itu sih cara-cara biar nggak terlalu over. Jadi sebenarnya tujuan kamu melakukan konseling hari ini itu untuk apa? Lebih ke pengen punya kontrol lebih sih, selain kontrol diri sendiri itu pengen juga biar lebih bisa ngatur teman juga gitu. Kalau lagi kondisi memang teman-temannya tuh susah buat diatur, karena kan kebetulan aku tuh orangnya nggak enak juga ya. Jadi kayak cuma libur sekali nggak dikerjain, ya udah gitu diaminin. Sama paling butuh kontrol diri itu di, karena kalau udah ada di kondisi kayak gitu tuh mood aku ke semua orang tuh hancur sih. Jadi kesannya tuh ya respon orang yang sebenarnya tuh nggak salah gitu ya, aku ikut-ikutan judes ke dia gitu misalnya, padahal sebenarnya urusan itu sama kelompok aku sendiri gitu. Menurut kamu, apa sih langkah pertama yang harus kamu lakuin biar eh, tujuan kamu itu tercapai? Pertama yang harus aku lakuin, mungkin aku harus punya power juga. Power dalam langkah kayak gimana? Power dalam artian bisa ngelit di kelompok, jadi dari sisi kepemimpinan agak kurang juga, terlalu lembut lah bisa dibilang gitu. Oke. Eh, Bayangin nih, kalau semisal saat kamu tidur nanti malam, setelah sesi konseling ini, ada keajaiban, yaitu di mana masalah kamu itu tiba-tiba selesai, teman-teman kamu tiba-tiba sesuai dengan harapan kamu, tekanan kamu tiba-tiba hilang, tapi sebenarnya kamu itu gak sadar bahwa itu adalah keajaiban karena kamu sedang tidur. Jadi apa sih hal pertama yang akan membuat kamu sadar bahwa telah terjadi keajaiban? Mungkin waktu selesai semester, kalau kan pasti dapat nilai ya, pasti akhirnya hasil akhirnya juga keluar gitu. Setelah semua proyek itu selesai, mungkin aku baru sadar bahwa wah ternyata semua ini bisa beres gitu, dengan semua masalah yang memang akhirnya nggak ada gitu. Tapi kalau andai besok masalah kamu itu benar-benar hilang, benar-benar terkontrol, apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan? Yang saya rasain mungkin pasti senang lah, lebih bebas, karena jujur tekanan proyek kelompok yang mangkrak itu ngaruh ke aspek lain gitu. Jadi tugas-tugas individu juga, waktu ngerjain tugas individu itu malah kepikiran tugas kelompok gitu. Itu lebih bebas. Kalau yang dilakuin mungkin gak ada sih, karena kan semuanya udah beres juga. Kebetulan aku juga sedikit produktif, bukan sedikit, aku sangat produktif. Tapi kalau soal kelompok itu memang agak
produktivitas. Jadi kalau misalnya besok tiba-tiba itu benar terjadi, yang aku lakuin aku makin produktivitas harusnya. Makin produktif. Oke, aku sangat kagum ya sama cara kamu melewati masalah ini, tekanan yang terjadi sama kamu, dan kamu masih bisa meluangkan waktu untuk produktivitas kamu yang lainnya, dan berangkat ke kampus dan menjalani hari-hari. Itu sangat bangga itu. Nah, jadi kalau dihitung dari sekarang ya, dari skalanya kan ada skala 1 sampai 10. Dari 1 sampai 5 itu skalanya berarti sudah lebih baik. Makin rendah itu makin lebih baik, dan makin tinggi berarti masalah kamu itu masih di tingkat yang masih ya belum bisa terkontrol gitu ya. Jadi dari 1 sampai 10 berapa nih skala permasalahan kamu sekarang? Mungkin di 7. 7. Apa sih cara yang bakal kamu lakuin buat nurunin skala itu jadi contohnya jadi 5 atau 4? Buat nurunin ya, mungkin sekelompok sama orang-orang yang memang pengen gitu, dan gak tahu sih selain itu apa ya, mungkin itu doang sih yang aku pikirin gitu ya. Kalau sekelompok sama orang yang aku pengen itu lebih lebih ringan lah gitu. Jadi selain itu ada lagi nggak cara yang bakal kamu lakuin buat nurunin skala itu? Apa ya, paling lebih ke ngasih jadwal ke mereka sebagian, terus ya itu kembali lagi ke yang tadi, biar lebih bisa ngulik, kita bisa lebih bisa tegas ya ke anggota kelompok yang kayak gitu. Oke. Jadi langkah kecil apa yang bakal kamu lakuin setelah sesi konseling ini? Yang kamu lakuin buat nurunin tekanan kamu itu, mengurangi masalah kamu itu? Sering melibatin di ini aja sih. Hal-hal yang perlu harus berkelompok kayak gitu. Melibatin seperti apa? Misalnya ikut kegiatan yang memang isinya tuh harus kerja sama tim, dan walaupun aku tadi bilang harus milih, tapi kan nggak bisa juga ya, karena kan kita mau sama siapapun itu harus tetap bisa survive juga gitu. Jadi paling ikut-ikut kegiatan kayak gitu sih. Ada nggak sih hal-hal baik yang dulu pernah kamu lakuin untuk menghindari tekanan seperti saat ini? Buat ngurangin tekanan ya, kalau dulu sih waktu semester awal, kalau ada tugas kelompok tuh kerja itu waktu lebih senggang gitu. Maksudnya tuh mereka tuh lebih bisa santai gitu. Ketika kita jadalin, ayo kita kerja kelompok, itu makanya lebih teratur. Kalau dulu ya, dulu tuh lebih teratur. Terus aku juga lebih sering mendampingin mereka yang memang kurang bisa. Ada aja anggota kelompok yang dikasih tugas bilangnya tuh udah gak bisa duluan gitu, ada orang-orang kayak gitu. Yang bikin tertekan kan sebenarnya karena di semester 1 aku berekspektasi teman-teman aku tuh bakal itu terus, bakal kayak gitu-gitu aja.
ternyata di semester akhir ini mereka jadi lebih masing-masing gitu, lebih susah buat kerja kelompok, lebih susah buat ketemu face on face, kecuali kalau selain di kelas itu susah banget. Ada yang sibuk kerja lah, ada yang harus kelas lain lagi gitu. Oke. Jadi buat pertemuan selanjutnya mungkin aku mau ngasih kamu ya sedikit homework ya buat ngurangin tekanan kamu, yaitu biar gak keteteran juga. Menurut kamu lebih baik mengerjakan tugas individu dulu atau kelompok dulu? Bagi aku ya, itu tergantung dari bobot sama deadline juga sih. Kalau misalnya kelompok lebih cepat tidaknya atau lebih dekat, pasti kelompok dulu sih. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, prioritas itu tetap tugas individu sih. Menurut kamu apa sih cara yang efektif biar tugas itu nggak keteteran? Dan biar nggak buat kamu tetap tekan gitu. Ya itu sih, aku kurang dalam hal jadwal ya. Jadi kayak tugas A, tugas B, tugas C itu nggak aku catat gitu, tugas apa aja. Kadang deadline aja sampai lupa. Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Paling kalau ada tugas langsung dicatat ya. Jadi selain dicatat, diurutin juga mungkin sesuai deadline, sesuai bobot, sesuai kepentingan juga. Oke, apa menurut kamu mencatat dan mengurutkan saja sudah cukup agar tugas itu tidak keteteran? Harusnya sih cukup ya. Kalau misalnya dalam hal mengerjakan itu maksimal. Kebetulan aku juga produktif, jadi memang sekalinya nugas itu bisa langsung beres. Cuman minusnya aku dulu tuh setidaknya sebelum ada sesi konseling ini lah ya, itu aku seringnya nunda sampai akhir deadline sih. Jadi kalau belum sampai deadline aku gak akan ngerjain. Karena aku tuh bukan tipe orang yang ngerjain setengah-setengah kayak hari ini kita kerjain, aku kerjain 30% dulu terus besok 20%. Enggak, aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi aku tuh ngerjain harus langsung 100% gitu. Oke. Tapi menurut kamu baiknya kayak gimana? Apakah harus menunda dan menunggu deadline atau lebih baik saat tugas itu diberikan kamu langsung mengerjakannya? Langsung sih, karena kan ya kembali lagi ke masalah tadi itu aku nggak nyatet deadline apa, tugasnya apa. Jadi biasanya tuh dapat reminder tuh dari temen ya. Ini udah masuk deadline baru buat kayak gitu. Oke. Jadi langkah selanjutnya yang bakal kamu lakuin apa? Paling mulai dari catat hal kecil kayak tadi. Misalnya waktu tugas kelas itu udah langsung catat. Terus mungkin nulis juga progresan di hari itu harus selesai sampai mana. Jadi nggak harus nunggu hamil satu deadline baru dikerjain kayak gitu sih. Oke. Jadi kamu akan mencatat semua tugas yang diberikan, bobotnya berapa, dan kapan kamu harus mengerjakannya. Itu kayak kamu memanage lagi jadwal kamu.
seperti tadi, yaitu untuk mengurangi tekanan kamu itu kamu harus bikin manajemen waktu lagi, nyatet tugas apa aja, deadline-nya kapan, dan usahakan kamu bisa mengerjakan itu secepatnya tanpa menunda kapan deadline itu datang. Oke, apa masih ada yang mau kamu ceritain selain tekanan dari tugas? Selain dari itu sih mungkin nggak ada ya, karena semuanya udah oke sih. Oke. Apa sesi konseling ini mau tetap dilanjut atau cukup sekarang aja, atau kamu mau cerita-cerita yang lain gitu? Cerita-cerita yang lain paling di next aja Pak. Kalau mau dilanjut lumayan sih Kak, mungkin ya pengen lanjut. Oke, berarti buat sesi selanjutnya aku harap kamu sudah melakukan tugas yang aku kasih secara konsisten ya, dan kamu bisa menerapkan itu di kehidupan kamu sehari-hari. Ya, mungkin sekian sesi konseling hari ini. Terima kasih atas keterbukaan, ketersediaan untuk bercerita kepada aku. Selamat bertemu dengan aku dan selamat bertemu lagi di konseling selanjutnya. Ya, terima kasih.